Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Febri Anggara, NPM 1904-290046 dari Fakultas Pertanian Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan di sini saya akan melihatkan video tentang budidaya kelapa sawit mulai dari perkecambahan hingga ke masa panen. Dan berikut video dari saya. Oke, sebelum menanam tanaman kelapa sawit, masuklah kita proses yang pertama, yaitu perkecambahan kelapa sawit. Dan di sini perkecambahan dimulai dari pengambilan air atau penyerapan dan diikuti dengan proses metabolisme dalam benih yang menyebabkan pembesaran embrio dan tumbuh menjadi kecambah. Dan kelapa sawit berkembang biak dengan biji dan akan berkecambah untuk selanjutnya tumbuh menjadi tanaman. Kecambah kelapa sawit berasal dari embrio yang keluar dari kulit biji, akan berkembang kedua arah dan arah tegak lurus ke atas, yaitu disebut dengan plumula, yang selanjutnya akan menjadi batang daun kelapa sawit. Arah tegak lurus ke bawah atau geotropi disebut radikula, yang selanjutnya akan menjadi akar. Plumula akan muncul setelah radikula tumbuh sekitar 1 cm. Oke, setelah kita melakukan perkecambahan atau pembibitan, masuklah kita ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap pembibitan awal atau pre-nursery. Polybag yang digunakan pada pembibitan tahap ini adalah polybag kecil dengan ukuran 14 cm x 8 cm. Media semai berupa campuran tanah dan kompos serta kapur pertanian atau dolomit jika diperlukan. Dan gunakan tanah gembur lapisan atas atau topsoil dan kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 6:1. Media semai dimasukkan ke dalam polybag dan disusun pada bedengan yang berukuran 1 meter dengan panjang sesuai kebutuhan. Bedengan untuk meletakkan polybag sebaiknya dibuat sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya supaya terhindar dari genangan air saat musim hujan. Kecambah kelapa sawit ditanam pada polybag dengan bakal daun atau plumula yang bentuknya agak tajam dan berwarna kuning yang menghadap ke atas. Oke teman-teman, setelah tadi melakukan pre-nursery atau tahap pembibitan awal, masuklah kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembibitan utama atau disebut dengan main nursery. Tahap ini ada tahap pembesaran bibit kelapa sawit yang telah tumbuh. Polybag semai yang digunakan berukuran lebih besar, yaitu 40 cm x 50 cm. Media semai yang digunakan berupa campuran tanah gambur, kompos, atau pupuk kandang dengan perbandingan 4:1. Setelah itu pindahkan dari polybag kecil secara hati-hati ya. Jangan sampai terjatuh ya teman-teman, apalagi hancur. Dan pengisian polybag sebaiknya tidak terlalu penuh agar saat pemupukan dan penyiraman tidak tumpah atau keluar dari polybag. Setelah pemindahan, bibit disiram hingga basah. Lakukan penyiangan dan penyiraman sesuai dengan kebutuhan. Bibit yang berumur 8-12 bulan sudah bisa ditanam ke lahan. Oke teman-teman, setelah tadi melakukan nursery atau tahapan utama, masuklah kita ke tahapan berikutnya, yaitu pembukaan lahan. Sebelum menanam tanaman kelapa sawit, pastinya kita memerlukan lahan yang cukup besar. Di sini saya akan melihatkan pembukaan lahan dengan cara mekanis atau menggunakan alat berat. Pada umumnya dilakukan menggunakan dua jenis alat berat. Yang pertama yaitu ekskavator dan yang kedua bulldozer. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada jenis dan kontur tanah yang akan di staking dan vegetasi atau jenis tumbuhan pada lahan yang akan di staking. Sebelum dilakukan staking, umumnya tim survei melakukan beberapa hal ini. Pertama, rintis dan blocking. Pengertian sederhananya adalah tim survei akan membatasi lahan yang akan kita staking agar tidak terjadi kesalahan. Pada daerah yang masih berupa hutan rintis, dan blocking dilakukan dengan menandai pohon dengan cat berwarna merah atau berwarna biru. Dan pohon itu kemudian menjadi batas terluar yang boleh di staking oleh alat berat. Kedua, pancang staking metodenya bermacam-macam. Hanya tujuannya hampir sama.
Pancang staking dimaksudkan agar rumpukan atau hasil tumpukan dari pohon yang tumbang oleh alat berat harus dan teratur. Dan hal ini kedepannya akan memudahkan dalam melakukan pemanenan. Oke teman-teman, setelah kita mempunyai lahan yang cukup besar, maka masuklah kita ke tahap yang berikutnya, yaitu penanaman kelapa sawit. Tetapi sebelum kita menanam tanaman kelapa sawit, maka kita juga harus memerlukan pemeliharaan tanaman atau penutup tanah. Tanaman penutup tanah atau sering disebut legumi cover crop atau LCC sangat sering dijumpai di lahan perkebunan kelapa sawit teman-teman, dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan gulma liar dan menjaga kelembapan tanah. LCC sering juga disebut dengan kacangan. Kegiatan penanaman dan membangun kacangan harus didahului dengan pemancangan dan pembuatan jalur tanaman kacangan itu sendiri. Jenis LCC yang bisa digunakan dan dijual bebas adalah Fuaria japonica atau Colopogonium mucunodies. Penanaman kacangan dari stek atau semai dilakukan searah baris tanaman dengan populasi 200 kurang 400 stek atau hektar. Perlu diperhatikan bahwa jarak pergawangan minimal 2 baris tanaman kacangan atau stek. Khusus untuk tanaman penutup tanah, jenis MB dibutuhkan 600 sampai 700 stek atau per hektar. MB ditanam 2 baris setiap gawangan dengan jarak barisan adalah 2 meter dari barisan tanaman dan jarak titik tanaman MB dalam barisan adalah 5 meter. Setelah 1 bulan waktu penanaman LCC, sebaiknya diberi pupuk NPK dengan komposisi 15-6-4 dengan dosis aplikasi sebanyak 10 gram per pohonnya. Oke teman-teman, setelah itu penyiangan dilakukan setiap rotasi 1 kali dalam sebulan sejak tanaman LCC ditanam. Bagi tanaman LCC yang mati, agar segera disisip dengan tanaman yang baru. Oke, setelah itu masuklah kita proses penanaman tanaman kelapa sawit. Oke, 1. Pemancangan titik tanam. Arah barisan tanaman yang diatur adalah utara selatan, dan pada keadaan tertentu arah barisan dapat diubah dan disesuaikan dengan topografil lahan perkebunan. Jarak tanam yang ditetapkan adalah segitiga sama kaki dan atau disesuaikan dengan topografi lahan. Areal yang rata-rata sampai dengan bergelombang 0 sampai 28 derajat. Jarak tanam yang diterapkan adalah 7,692 kali 9,09 meter, sehingga kerapatannya adalah 143 pohon per hektar. Untuk areal berbukit 28 sampai 45 derajat, atau jarak tanam yang bisa diterapkan adalah 8,333 kali 9,09 meter, sehingga kerapatan tanaman bisa mencapai 132 pohon per hektar. Titik tanam yang dipancang harus lurus dan sering disebut dengan mata 5. Setelah itu kita buat lubang tanam. Lubang tanam biasa dibuat dengan cara melubangi titik pancang pada ukuran 60 x 60 x 60 cm. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu menggunakan cangkul atau secara mekanis dengan menggunakan hole digger. Setelah lubang tanam jadi, maka berikutnya adalah pengaplikasian biofungisida Trichoderma sebanyak 200 gram per lubang tanam ditambah pupuk rock fosfate sebanyak 500 gram per lubang tanam. Pemberian dilakukan dengan cara menabur tipis ke seluruh bagian lubang tanam dan bagian tepi atau atas lubang tanam. Setelah itu lubang tanam didiamkan selama 2 minggu sebelum ditempatkan bibit tanaman sawit. Dan setelah itu masuklah penanaman bibit kelapa sawit. Bibit kelapa sawit yang siap untuk ditanam adalah tanaman yang telah berumur 10 sampai 12 bulan sejak pembibitan awal di polybag. Sebelum bibit ditanam, kedalaman lubang tanam disesuaikan dengan ketebalan tanah di polybag. Buka polybag dan masukkan bibit ke dalam lubang tanam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Timbun lubang tanam dengan tanah lapisan atas atau topsoil sambil dipadatkan agar bibit tidak goyang dan doyong. Oke, setelah kita selesai melakukan penanaman, masuklah ke tahap yang berikutnya, yaitu pemupukan pada tanaman sawit. Pemupukan dapat meningkatkan kesuburan tanah yang menyebabkan tingkat produksi tanaman menjadi relatif stabil. Selain itu, pemupukan sangat bermanfaat dalam melengkapi persediaan unsur hara di dalam tanah, sehingga kebutuhan tanaman terpenuhi. Pemberian pupuk dilakukan 2 kali setahun, yaitu pada awal musim hujan dan akhir musim hujan. Dosis pupuk ditentukan berdasarkan umur tanaman, jenis tanah, kondisi penutup tanah, kondisi visual tanaman. Waktu pemupukan ditentukan berdasarkan jadwal umur tanaman. Peningkatan produktivitas tanaman dapat dilakukan dengan pemupukan yang efektif dan efisien dalam manajemen pemupukan. Setiap perkebunan kelapa sawit memiliki cara atau teknik memupuk yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbedaan lahan dan kebijakan perkebunan yang berbeda, sehingga teknik-teknik yang diterapkan tidak sama.
Oke, setelah tadi kita melakukan pemupukan, masuklah kita ke tahap yang berikutnya, yaitu pemanenan kelapa sawit. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Tandan buah matang harus mempunyai sedikitnya satu brondolan di piringan sebagai tanda buah tersebut siap dipanen. Kelapa yang ditunas dipotong dan disusun rapi pada gawangan mati. Pemanen mencari buah yang masak dan melihat buah yang berondol di tanah. Jika pengambilan buah tidak dapat dilakukan tanpa memotong pelepah yang di bawahnya, maka pelepah ini harus dipotong terlebih dahulu dan dirumpuk. Di ini harus dipotong terlebih dahulu dan dirumpuk di gawangan. Potong buahnya, potong tangkai buah sependek mungkin. Dan setelah itu, tunas yang dibuang harus seminimal mungkin dan seperlunya. Jika mungkin dengan mengikuti aturan dengan ketentuan meninggalkan 2 pelepah di bawah buah. Pelepah yang ditunas harus disebar di gawangan. Perhatikan untuk tidak menutup pasar pikul, piringan dan parit. Tidak ada buah masak yang tertinggal karena ini akan terlalu masak pada rotasi berikutnya. Ketika memotong pelepah, pemanen harus memotong rapat pada batang. Jangan memanen buah mentah karena akan mengakibatkan kehilangan minyak dan kernel. Semua brondolan harus dikutip, termasuk yang masak ketiak pelepah kelapa. Oke teman-teman, setelah tadi buah jatuh, maka pengumpulan ke TPA atau tempat pengumpulan hasil. Buah diangkut dengan goni atau pikulan atau kereta sorong ke TPA setelah selesai. TPA 1:6, 1 TPA tiap 6 gawangan. Tangkai tandan dipotong, mepet atau berbentuk huruf V atau cangkem mulut kodok. Tandan disusun tiap 10 tandan atau tandan kecil atau 5 bila tandan besar. Dan nomor pemanen ditulis pada tangkai tandan. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum.